Oke, kemudian kita lanjut ya ke video yang ke-8, yaitu membuat coding data barang keluar ya, membuat coding data barang keluar. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini kita buat dulu sebuah file, kita save. This is sederhana admin, kita buat namanya itu keluar.php. Nah, sudah. Lalu kemudian yang ada di masuk ini kita kopikan aja, kita paste ke sini karena dia hampir mirip ya. Lalu kita ubah-ubah. Ini seperti ini masuk, maka ini keluar. Oke. Lalu ini masuk, ini keluar, ini stok barang masuk, ini keluar. Oke. Kemudian ini nomor, tanggal, pukul, nomor, tanggal atau pukul. Kemudian nama barang, nama supplier, ini berarti menjadi nama customer dong, nama customer. Lalu di sini harga beli. Oh, kalau barang keluar berarti kita menjual dong, berarti di sini harga jual ya, harga yang di stok tadi, harga jual. Lalu jumlah, subtotal, harga jual, jumlah, total. Oh, ini bagusnya kita tanggalnya, nama barangnya, nama customernya, jumlahnya dulu. Saya mau jumlahnya dulu ya. Ini kita hapus. Lalu ini kita delete ya, nama customer. Di bawahnya itu jumlahnya ya. Oke, lalu apalagi ya yang kita ubah? Ini if is setnya ya, filter tanggal mulai ya. Ini masuk berarti menjadi keluar, masuk menjadi keluar. Ini M jadi K. Lalu kemudian kita juga ambil datanya dari stok, maka tidak apa-apa. Kemudian itu supplier ya, supplier berarti kita butuh customer, bukan supplier. Customer kita ibaratkan C aja. Lalu kemudian where-nya, where SID barang. Oke. Berarti di sini MID barang itu menjadi K ya. Jadi K ID barang, MID supplier menjadi K ID customer. K ID customer dong. Sama dengan itu C ID customer, C ID customer. Oke, and tanggal between. Oke. Ya, terus itu kita kopikan saja. Ini kita copy, ini kita paste di sini, ini kita paste lagi. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita atur lagi di sini ya. IDB, ID barang, IDB, ID barang, IDM, ID masuk. Enggak, kita nggak pakai, kita pakai IDK ya, ID keluar. Ini keluar. ID supplier kita nggak pakai, kita IDC, IDC, ID customer aja, ID customer. Oke.
Kemudian tanggal kita pakai, nama barangnya iya, quantity iya, quantity, nama supplier enggak, kita nama customer, nama customer gitu, nama customer di sini lagi. Oke. Nah, kemudian harga beli kita bukan, kita harga jual ya. Harga jual itu di tabel sebelumnya cuma harga aja namanya, maka harga aja kita buat masuk total ya, quantity kali harga, harusnya harga. Oke. Nah, kemudian itu nomor, itu kemudian tanggal, nomor, tanggal, nama barang, oke, nama supplier, nama customer, harusnya nama customer. Kemudian kita sesudah nama customer apa tadi, nama customer jumlah dulu ya, jumlah berarti di sini kita pindahkan, kita copy, hapus, kemudian kita tempel di sini. Oke, jumlah dulu, kemudian harga beli enggak, menjadi harga, lalu subtotal sama. Oke. Nah, di sini buttonnya ya, IDM enggak, kita jadi IDK ya, IDK dan IDK. Oke, lalu kita bekerja dulu pada tambah ya, pada modal tambah. Oke, modal tambah data, ini tambah data stok barang keluar, data stok barang keluar. Oke, di sini ambil semua datanya, select all order from stock order by nama barang. Oke, kita butuh nama barangnya ya. Ini bisa kita pakai. Lalu kemudian supplier, kita nggak supplier, kita customer. Maka di sini kita ganti suppliernya menjadi customernya. Oke. Lalu select all order from, ambil semua data supplier, ambil semua data customer. Ini supplier, ini menjadi customer, order by nama supplier, ini menjadi nama customer, lalu ambil semua data supplier, ini menjadi customer. Oke, ambil semua data supplier, nama suppliernya menjadi nama customernya. Nama customernya itu nama customer. Oke, ID suppliernya, ID customernya, ID customernya menjadi ID customer. Oke, kemudian value ID suppliernya bukan ID customernya. Oke, ID customernya, suppliernya, nama customernya. Oke, kemudian nama barangnya sudah, nama customernya sudah, kemudian jumlah ya, kita butuh kuantitinya. Ini harga beli kita hapus saja ya, kita hapus nih. Kita butuh quantity. Jadi place order quantity. Oke, lalu submit. Oke, barang masuk, bukan, ini barang keluar nih, barang keluar. Oke, kita cek lagi ya. Oke, kayaknya sudah betul semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjut modal edit ya. Sini kita perlu perhatikan IDM, kita ganti IDK. Kemudian data barang masuk ini menjadi keluar.
Oke, sini ada harga beli. Harga kita nggak input ya, maka ini kita hilangkan aja. Kita yang bisa kita ubah kayaknya cuma quantity keluarnya aja ya, quantity oke. Lalu kemudian input ini harga beli kita nggak pakai, kita hapus. Nah ini ID barang kita perlu ya, IDM kita nggak perlu, kita IDK, lalu IDK. Oke, update barang masuk, ini update barang keluar ya, update barang keluar. Oke, lalu kemudian kita bekerja di modal delete. Nah di sini IDM IDK, kemudian hapus serta barang masuk, barang keluar. Nah, apakah Anda ingin menghapus nama barang? Oke, kurang lebih sama. Cuma di sini quantity. Oke, quantity IDM kita IDK ya. Sini IDK juga. Lalu hapus barang masuk, hapus barang keluar. Oke. Tunggu dulu, quantity sama ya. Bentar. Kalau di stok dia itu namanya stok, kalau dimasuk itu quantity, kalau di keluar itu quantity. Oke, apa deh, barang keluar. Oke, kemudian kita buat coding function menambah barang ya, barang keluar. Kita lihat dulu tuh nama barang keluar ya. Oke, kita ke function, kita buat di sini, kita scroll, menambah barang keluar. Nama barang keluar ini kita copy aja ya, yang barang masuk tadi kita copy, kemudian kita paste ya. Kita lihat ini barang masuk tadi, barang keluar ya. Barang keluar, lalu barangnya dipakai, suppliernya nggak dipakai ya. Ini kita ganti menjadi customernya. Oke, kemudian harga beli kita nggak pakai, kita pakai harga biasa ya. Di sini harga ya. Lalu quantity kita perlu subtotal. Oke, nah ini cek stok sekarang itu sama ya, kemudian ambil datanya, masuk total ya, stok sekarang. Oke, ambil datanya. Nah ini cek harga jual, ambil data cek harga jual. Ini kita nggak pakai ya, ini kita hapus saja. Nah di sini ada yang berbeda sedikit. Kalau tadi barang masuk mengenai harganya kan. Nah kalau di sini itu mengenai jumlah barangnya, barang itu cukup atau enggak ya. Nah kita buat codingnya begini, if stok sekarang ya, berarti if stok sekarang itu besar sama ya, besar sama dengan kuantitinya, dengan quantity ya, stok sekarang besar sama quantity. Nah kita beri komen di sini tuh kalau barangnya cukup ya, kalau barangnya cukup maka
tambahkan stok sekarang dengan quantity ya, sama dengan sebentar ya. Tambahkan stok sekarang dengan quantity. Oke, benar rupanya. Tambahkan stok sekarang dengan quantity. Nah, di sini kan di plus, sebelumnya di plus, namun di sini kita kurangkan. Jadi artinya kalau stok yang ada itu besar atau sama dengan jumlah quantity yang kita inputkan, berapa yang keluarnya. Misalnya stok sekarangnya ada 50, nah yang kita minta keluarkan itu 40, maka dia bisa. Nah, stok sekarangnya dikurang quantity yang kita inputkan. Berarti di sini add to masuk menjadi add to keluar ya. Add to keluar, lalu MySQL query insert into keluar. Insert into keluar. Sini ID barang, ID supplier menjadi ID customer ya. Ini customer. Nah, tadi kita yang keluar itu cuma 3 ya, sampai quantity aja. Berarti ini kita hapus, ini kita nggak pakai, ini kita juga nggak pakai. Oke, di valuesnya itu barangnya, di sini customernya harga beli kita nggak pakai, kemudian quantity kita pakai, ini subtotal kita nggak pakai. Oke. Lalu kemudian update stok masuk ini menjadi update stok keluar ya. Dari stok keluar, MySQL update stok, start stok ya, tambahkan menjadi sekarang quantity. Oke, tambahkan stok sekarang quantity where ID barang itu barangnya. Oke, betul. Add to masuk menjadi add to keluar nih. Add to keluar, di sini update stok masuk, update stok keluar ya. Stok keluar. Kemudian header location masuk PHP ini menjadi keluar PHP ya. Ini kita ganti ini keluar PHP. Oke, else header location keluar PHP. Oke, dan else. Oke, di sini kita beri komentar kalau barangnya tidak cukup maka keluar scriptnya itu data harga beli. Oke, ini kita nggak pakai lagi scriptnya, kita buat begini. Stok saat ini, stok yang saat ini tidak mencukupi. Stoknya saat ini tidak mencukupi. Oke. Nah, kita tes ya, kita save. Kemudian kita refresh, barang keluar ini. Kemudian tambah stok barang keluar. Ini customernya belum ada ya. Ini data customer, kita bebas aja, misalnya Yanto, alamatnya Sel Padang, teleponnya bebas. Oke, submit. Nah, stok barang, stoknya 50 ya, stok awalnya. Kemudian kita tambah ini ya, datanya Forsium itu ya, customernya Yanto. Tadi dia 50 quantity, kita keluarkan 10 misalnya, kita keluarkan 10, kita submit, masuk ya. Januari jam 4.32, 10 harga jualnya 500. Nah, totalnya 5 juta. Tadi stok awalnya kan 50, kemudian keluar dia 10, maka
dia menjadi 40. Oke, kemudian kita bekerja lagi pada edit ya, pada edit. Di sini untuk editnya untuk editnya kita juga bisa ya mengcopy edit barang masuk. Nah, kita buat begini dulu, mengubah data barang keluar ya, mengubah data barang keluar. Ini kita copy kan aja mana tadi. Nah, mengubah data barang masuk ya, copy sampai sini. Kemudian sini kita paste. Oke, kemudian update barang masuk. Nah, ini masuk menjadi keluar. Oke, nah, kemudian kita lihat lagi mana edit, ini edit quantity IDB IDK ya, IDB ini IDM, oh enggak, IDK, ini IDK. Di sini juga IDK. Harga beli bukan, kita harga ya, ini harga dan quantity. Oke, lihat stok, select on stock, ID barang IDB, stoknya. Oke, stok sekarang kita juga pakai quantity. Ini masuk, oh di sini enggak, nih kita ganti nih, ini masuk ini menjadi ID keluar. Nah, di sini IDK ya. Nah, kemudian quantity-nya itu quantity sekarang. Oke, quantity itu lebih besar dari quantity sekarang, maka ini selisih quantity kurang quantity sekarang, kurang ini harusnya kurang nih. Oke, kurangi stoknya kan. Lalu update stok kurangin berarti barang IDB. Oke, update-nya update masuk, oh ini update keluar, ini update keluar. Lalu set harga beli, enggak, kita harga beli enggak, kita quantity doang, quantity where ID masuk, ini ID keluar harusnya. ID keluar di sini, kemudian IDK dong. Oke, kurangi stoknya dan update-nya. Oke, location masuk PHP, ini enggak, ini menjadi keluar PHP. Oke, lu L selisih. Oke, nah di sini yang bertambah update stok kurangin. Oke, update-nya update masuk, ini update keluar, set. Ini harga beli nggak pakai, ini quantity ID masuk, nih ID keluar, ini IDK. Location-nya ini menjadi keluar PHP. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Nah, jumlah 10 kan. Nah, stok sudah 40 nih, stok awalnya 50. Ternyata jumlah barang keluar itu bukan 10 melainkan 5 ya, melainkan 5. Kita submit. Oke, jadi 5, jadi 2.500.000. harusnya stoknya sekarang menjadi 45 kan. 35. Tunggu, logikanya dia 50 awalnya, masuk 10 barangnya. Ternyata yang masuk bukan 10 melainkan 5. Berarti harusnya 45 dong. Oh ya, berarti ada yang salah. Kita cek dulu. Kita cek dulu codingnya. Oke, setelah dicek rupanya salahnya di sini ya. Ini belum terganti, dia menjadi keluar. Oke, kita save, kita refresh lagi ya. Ini tadi saya hapus datanya untuk mengetahui kesalahannya ya. Oke, kemudian nih saya ganti lagi nih. Ini stok awalnya 50 ya.
Nah, barang keluar itu ada 10 ya, maka stoknya 50 berkurang 10 karena dia keluar barangnya kan, keluar dari gudang, maka stoknya tinggal 40. Nah, rupanya barang yang keluar itu bukan 10 melainkan cuma 5 nya. Maka ketika disubmit, dia stok barangnya ternyata jadi terganti menjadi 45, bukan 40 lagi. Oke, udah berhasil ya. Kemudian kita membuat coding menghapus ya. Kita buat di sini menghapus data barang keluar ya. Hapus data barang keluar itu kita kopikan saja. Nah, kita copy dari sini. Ini kemudian nih, ini hapus barang masuk, ini menjadi hapus barang keluar. Oke, IDB kita perlu, quantity kita perlu, nih IDK kita nggak pakai, IDM kita harusnya IDK nih. Nah ini. Kemudian select all from stock, oke. Nah ini kurang, ini harusnya menjadi tambah nih, kebalikannya ya. Udah stok selesai di barang, oke, hapus data. Ini masuk, oh ini ID keluar nih, ini delete from keluar, ini IDK. Nah, lalu masuk ini menjadi keluar ya. Oke, save, kita refresh. Oke, nah ini kan 45 ini stok yang sekarang. Rupanya tadi setelah kita ganti-ganti ternyata itu nggak ada keluar sama sekali barangnya, maka kita delete kan. Pada yakin ingin menghapus versi yang udah submit kan, hilang datanya. Nah maka stoknya itu kembali ke normal yaitu 50. Oke, dengan demikian video ke-8 membuat coding data barang keluar telah berhasil.